Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Dita. Kali ini saya akan men-share ke rekan-rekan terkait dengan pengalaman rekan-rekan di seleksi CPNS Kejaksaan tahun 2023 ini. Saya merangkum dari komentar dan juga DM rekan-rekan baik di YouTube maupun di IG saya. Kemudian bagi rekan-rekan yang mau men-share pengalaman rekan-rekan, saya mohon tuliskan di komentar bagaimana kesan dan pesan rekan-rekan di seleksi CPNS tahun ini, terutama untuk CPNS Kejaksaan. Oke, kita mulai untuk seleksi pertama, yaitu seleksi pemberkasan. Masih banyak dari rekan-rekan yang salah dalam memahami pengumuman atau mungkin tidak fokus dalam membaca pengumuman, di mana rekan-rekan masih banyak yang di surat lampiran itu melampirkan misal formasi SMA tidak disuruh melampirkan TOEFL. Masih banyak yang melampirkan di lampiran itu ada TOEFL, atau bagi formasi cajak tidak diharuskan cajak atau yang lain selain pengawal tidak diharuskan memiliki sertifikat bela diri atau garda pratama atau satuan pengamanan, tapi di lampiran ditulis satuan pengamanan. Itu masih lumayan banyak. Kemudian untuk pembubuhan e-matre, masih banyak yang belum membaca secara penuh sudah membubuhkan e-matre, dan ini sangat membuat kerugian untuk rekan-rekan sendiri. Dan juga ada beberapa yang membubuhkan e-matre mepet-mepet waktunya, sehingga banyak yang tidak bisa terbubuhkan atau tidak bisa mendapatkan e-matre, sehingga gagal dalam seleksi pemberkasan. Kemudian seleksi kedua adalah seleksi SKD. Di SKD sendiri rekan-rekan masih banyak yang kehabisan waktu di TKP. Hal ini karena mungkin TKP itu terlihat mudah, akan tetapi uraian atau bacaannya sangat banyak. Jadi rekan-rekan kehabisan waktu atau asyik membaca soal, sehingga TIU dan TWK tidak diperhatikan, sehingga kehabisan waktu untuk mengerjakan TIU dan TWK. Saran saya untuk next seleksi di lain waktu, rekan-rekan bisa membaca saja. Untuk yang TKP itu membaca soal, kemudian rekan-rekan membaca jawabannya ABCD. Kalau masih bingung jawabannya ngambang, baru nyari di di uraian. Kalau sudah ketemu, rekan-rekan nggak usah nyari di uraian, langsung mengisi. Kemudian untuk yang TIU, rekan-rekan sebenarnya sudah paham, akan tetapi memang harus lebih banyak berlatih atau lebih banyak memanfaatkan waktu untuk melatih dengan jenis-jenis atau model-model soal yang baru, agar pengalaman rekan-rekan lebih banyak. Kemudian untuk yang TWK, sebenarnya TWK ini yang masalah adalah yang uraiannya panjang-panjang. Itu rekan-rekan banyak yang tidak fokus, karena antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain itu berdekatan juga sama dengan TKP. Akan tetapi rekan-rekan diharapkan memahami intisari daripada pemahaman-pemahaman atau dasar-dasar TWK tersebut. Kemudian untuk tes SKB, mulai dari pakaian, masih banyak rekan-rekan yang salah ketika menjalani tes kesehatan, tes bela diri, dan tes semapta. Rekan-rekan menggunakan pakaian training langsung, padahal jelas-jelas di peraturan atau di pengumuman itu rekan-rekan diharapkan membawa pakaian sipil, kemudian nanti baru ganti dengan pakaian training. Dan juga masih banyak juga rekan-rekan yang
lupa membawa entah itu KTP, kartu ujian ataupun juga ijazah. Banyak yang menganggap bahwa ijazah itu ijazah yang dipakai terakhir, tidak ijazah SMA, padahal yang harus dibawa sesuai ketentuan adalah ijazah SMA. Kemudian untuk tes kesehatan, masih banyak rekan-rekan yang tegang, sehingga ketika mau ujian malamnya tegang, tidak bisa tidur, efeknya paginya entah itu berat badannya turun atau malah berat badannya terlalu tinggi, kemudian tensinya naik, tekanan darahnya naik, kolesterol naik. Kemudian rekan-rekan yang karena tidak bisa tidur minum kopi, atau enggak minum kopi tapi lupa makan saat begadang jadi asam lambungnya naik, itu masih banyak terjadi. Jadi diharap untuk tahun berikutnya, kalau rekan-rekan tidak berhasil di tahun ini, kalau seleksi itu usahakan santai saja, jangan terlalu berhasrat untuk bisa lolos, karena ketika rekan-rekan terlalu berhasrat, nanti rekan-rekan akan tegang dan kondisi tubuh rekan-rekan tidak akan maksimal dalam setiap seleksi, terutama untuk seleksi kesehatan. Kemudian untuk psikotes sendiri, karena memang baru tahun ini ada psikotes dengan metode pakai komputer, jelas banyak sekali terjadi kesalahan, terutama kesalahan pada PC-nya atau komputernya atau laptopnya, entah itu laptopnya error, rusak atau sebagainya, sehingga rekan-rekan dalam mengerjakan tidak bisa maksimal atau kehabisan waktu, atau soal-soal ada yang beberapa bagian tidak terjawab sama sekali. Mungkin itu membuat rekan-rekan tegang, akan tetapi semoga ada pemahaman atau konsekuensi atau toleransi dari panitia untuk PC atau laptop yang rusak, sehingga nilai rekan-rekan tidak di bawah ambang batas. Kemudian untuk seleksi wawancara saat ini memang banyak sekali variannya, karena di setiap daerah itu memiliki ide masing-masing. Ada yang daerahnya itu menerapkan pengajian atau membaca Al-Quran, ada yang disuruh baris berbaris, kemudian kasih komando, ada yang nyanyi lagu kebangsaan, ada yang penghafalan undang-undang dasar atau Pancasila, dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan untuk di seleksi tahun 2024 atau tahun-tahun berikutnya, saya harap untuk mulai sekarang belajar baca Quran, belajar undang-undang dasar, belajar Pancasila, belajar lagu-lagu nasional, agar nanti ketika diujikan rekan-rekan mampu. Kemudian untuk seleksi Semapta sendiri, formasinya ternyata beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada yang lari keliling lapangan dihilangkan, diganti dengan sprint. Kemudian ada juga yang pull up dihilangkan atau sebagainya. Jadi rekan-rekan diharap untuk mempersiapkan Semapta tersebut untuk next time itu tidak hanya terpaku pada kebiasaan rekan-rekan yang sebelumnya, tapi ditambah dengan variasi-variasi dari instansi lain yang mungkin sering dikeluarkan. Karena tahun ini itu yang terbiasa lari jauh kemudian disuruh sprint lari cepat, itu kakinya banyak yang cedera. Kemudian untuk masalah wawancara tadi atau tanya jawab dengan eselon 3, rekan-rekan mungkin masih banyak yang digembleng sama panitia, entah itu dibilang
Eh, ini kalau Anda tidak bisa menjawab, saya kasih nilai 0. Ini kalau jawabanmu seperti ini jelas gak akan keterima dan lain-lain. Rekan-rekan juga harus tetap percaya diri karena itu sering terjadi dari dulu. Biasanya itu untuk melihat kondisi mimik wajah rekan-rekan ketika nanti mendapat informasi yang buruk atau mendapat kabar yang jelek, bagaimana tanggapan dari wajah rekan-rekan itu akan dibaca juga. Jadi bukan berarti rekan-rekan itu dalam presentasi tanya jawab buruk, akan tetapi itu memang ujian untuk melihat kapabilitas rekan-rekan dalam menerima informasi baik dan buruknya. Kemudian yang terakhir untuk rekan-rekan yang saat ini masih mendapat atau mengikuti grup-grup atau kegiatan-kegiatan politik, saya benar-benar minta tolong atau saya benar-benar kasih saran ke rekan-rekan agar rekan-rekan berhenti dulu karena sebentar lagi akan pengumuman maksimal nggak sampai 15 hari lagi, antara tanggal 5 sampai tanggal berapa kalau di jadwal, antara tanggal 15-an pokoknya. Di rank tanggal itu rekan-rekan jangan terlalu banyak aktif di sosmed dulu, apalagi di yang berhubungan dengan politik, agar nantinya rekan-rekan tidak menyesal di kemudian hari. Karena di akun Biropek sendiri sudah mengeluarkan peringatan-peringatan yang mungkin rekan-rekan juga bisa melihat di akun IG Biropek. Dan itu memang benar-benar harus rekan-rekan perhatikan, entah sudah jadi ataupun mau jadi, semua harus ikut peraturan itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon rekan-rekan bisa men-share pengalaman rekan-rekan selama mengikuti seleksi, apa saja yang kurang, apa saja yang mungkin harus diperbaiki, apa saja yang momen-momen yang membuat rekan-rekan merasa spesial atau merasa kecewa atau merasa bangga dengan seleksi tahun 2023 ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.